Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konstitusi tubuh di antropologi ragawi. Saya Prota Ayun Aulia Mubarok dan rekan Baik, saya. saya Aurelia Berliani Putri. Baik, masuk ke materi yang pertama. Jadi, konstitusi tubuh sendiri itu merupakan gambaran bentuk dan komposisi fisik manusia yang mencangkup proporsi lemak, otot, struktur rangka, dan lain-lainnya. Nah, karakter fisik ini tuh juga meliputi ciri-ciri morfologis yang terlihat dari luar, kemudian juga fisiologis atau fungsi organ, dan juga biokimiawi yang relatif stabil. Jadi, konstitusi tubuh ini sebenarnya relatif tidak berubah, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dan terutama dipengaruhi oleh faktor biologis, terutama genetik. Nah, menurut Sheldon sendiri, konstitusi tubuh ini merupakan hubungan antara karakteristik fisik seseorang dengan sifat kepribadian dasar yang mereka miliki. Dalam kajian antropologi ragawi, konsep ini tuh dipakai buat mahamin variasi biologis dan hubungannya dengan faktor lingkungan dan budaya. Nah, berdasarkan konsep dan kajian tubuh serta fisiologi konstitusi, konstitusi tubuh ini juga berkaitan dengan tipe fisik yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti kecenderungan dominasi jaringan lemak, otot, atau struktur linear tubuh manusia. Dan nanti kita akan bahas di jenis-jenis konstitusi tubuh. Kemudian ada juga konsep yang disebut dengan somatotype. Nah, ini tuh didefinisikan sebagai sifat-sifat fisik atau somatis yang dimiliki manusia sebagai hasil dari interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, berbagai penelitian terdahulu tuh juga ada yang bahas terkait konsep ini dan menunjukkan bahwa konstitusi tubuh ini tuh nggak terpaku sama ciri biologis aja, tapi juga berkembang melalui interaksi antara genetik, nutrisi, dan juga berbagai aktivitas individu sehari-hari. Nah, hal tersebut tuh nunjukin kalau ternyata konstitusi tubuh ini nggak bersifat statis, tapi bisa berubah karena pertumbuhan, terus juga perubahan gaya hidup, terus juga kondisi lingkungan yang juga berubah. Jadi dapat kita katakan bahwa konstitusi tubuh ini dipahami sebagai proses biologis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari konteks biologis, lingkungan, hingga sosial budaya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari konstitusi tubuh yang sempat saya singgung di slide sebelumnya. Jadi, menurut Sheldon tuh ada tiga tipe utama terkait jenis-jenis konstitusi tubuh. Yang pertama ada endomorph, yang kedua ada mesomorph, dan yang ketiga ada ectomorph. Nah, tipe endomorph ini tuh mengklasifikasikan individu dengan komponen endomorfi yang lebih tinggi dari komponen lainnya. Nah, ini tuh ditandai dengan dominasi jaringan lemak dalam tubuh. Nah, mereka tuh cenderung punya badan yang bulat, terus juga proporsi lemaknya tinggi, metabolismenya cenderung lebih lambat, dan lebih mudah mengalami peningkatan berat badan. Terus juga bentuk tubuhnya itu cenderung berbentuk pir, terus juga lehernya pendek, bahunya sempit, terus juga pinggulnya tuh lebar. Nah, mereka tuh juga punya ciri-ciri antropometri seperti lipatan kulit atau skin fold, atau biasanya kita sebut kayak lemak di perut gitu. Terus juga lemak di bagian punggung. Nah, dalam kajian antropologi, tipe ini tuh biasanya ditemukan tinggal di daerah yang dingin karena lapisan lemak mereka tuh berfungsi buat isolator panas. Kemudian yang kedua ada mesomorph. Nah, tipe ini tuh punya komponen mesomorfi yang lebih tinggi dari komponen lainnya. Nah, mereka tuh didominasi dengan jaringan otot dan kerangka tubuh yang kuat. Mereka tuh punya tubuh yang lebih berotot, bahunya lebar, struktur tulangnya kuat, dan umumnya tuh mereka lebih mudah nih buat bentuk massa otot melalui aktivitas fisik. Nah, selain itu, mereka tuh juga punya dada yang biasanya tuh kayak bidang gitu, dan pinggangnya relatif kecil. Terus juga mereka juga punya ciri antropometri seperti
diameter tulang yang lebar, juga lingkar otot lengan dan betis yang besar, tapi kadar lemaknya ini sangat rendah. Nah, selanjutnya yang tipe ketiga ada ectomorph. Jadi tipe ini tuh mengklasifikasikan individu dengan jaringan yang berasal dari ektoderm itu masih berkembang. Nah, biasanya tuh dinominasi dengan tubuh yang ramping, terus masa lemak dan ototnya tuh sedikit, dan metabolisme yang cenderung cepat. Nah, mereka ini tuh juga punya struktur tubuh yang cenderung kurus dan juga tinggi. Dadanya kecil dan pipih, terus ototnya tuh hampir tidak terlihat berkembang gitu. Nah, mereka tuh punya ciri antropometri, yakni IMT, yang biasanya rendah. Nah, eh, konsep ini tuh mengelompokkan tubuh manusia berdasarkan dominasi karakteristik biologisnya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu lemak, otot, dan struktur linear tubuh. Dan selain dari karakteristik biologis mereka, tipe ini tuh juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kondisi iklim. Oke, selanjutnya adalah faktor pengaruh konstitusi tubuh. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor dari faktor genetik atau hereditas. Faktor genetik ini berperan dalam menentukan sifat-sifat fisik berupa dari bentuk dasar tubuh, terus ada tinggi badan, juga ada bentuk rangka manusianya, bentuk rangka tulang, dan kecenderungan distribusi lemak yang sebagian besarnya itu diwariskan dari orang tua. Nah, dalam konstitusi tubuh, hereditas menentukan potensi dasar tubuh individu yang kemudian berkembang dengan pengaruh faktor lainnya. Lalu yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor ini meliputi kondisi fisik, kondisi sosial, dan ekonomi yang dialami suatu individu tersebut sepanjang hidupnya. Nah, pola makan yang kaya nutrisi itu bisa meningkatkan massa otot dan memperbaiki komposisi tubuh. Sedangkan pola makan yang tidak seimbang itu dapat meningkatkan proporsi lemak. Selain itu juga proses adaptasi lingkungan yang dialami individu ini dalam jangka panjang tuh juga mempengaruhi variasi tubuh manusia yang sering dikaitkan dengan adaptasi iklim. Dan, faktor yang terakhir itu ada pola hidup individu. Nah, pola hidup individu itu tuh menunjukkan bagaimana sih aktivitas dan pola makan individu tuh dapat mempengaruhi, konstitusi tubuh mereka. Jadi aktivitas fisik seperti olahraga yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan mengubah distribusi massa tubuh. Nah, selain itu juga usia turut memberikan pengaruh. Jadi, eee, kalau misalnya ada, orang yang udah lebih tua, itu tuh hormonnya, metabolismenya itu semakin lama semakin menurun. Jadi, terutama adanya contoh perubahan metabolisme dan hormon. Lalu kondisi kesehatan dan kebiasaan hidup serta tingkat stres juga dapat berdampak pada komposisi tubuh seseorang. Karena dapat memengaruhi distribusi, lemak dan perkembangan otot dalam tubuh. Dan selanjutnya ini ada perspektif dalam antropologi. Dalam perspektif antropologi, konstitusi tubuh ini tuh dipandang sebagai bentuk adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Jadi variasi bentuk tubuh antar populasi itu bisa dipengaruhi oleh iklim, aktivitas fisik, serta pola hidup masyarakat. Perubahan gaya hidup seperti berkurangnya aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi komposisi tubuh manusia. Nah, di perubahan gaya hidup ini biasanya dipengaruhi oleh sosial. Misalnya gini, ada tren yang, menentukan standar-standar baru kayak misalnya kita tuh harus begini, kita tuh harus begini. Nah, itu akan mendorong seseorang nantinya akan melakukan entah itu diet atau olahraga yang keras dan merubah bentuk tubuh mereka berdasarkan, keadaan sosialnya. Lalu pengaruh budaya. Pengaruh budaya itu juga turut membentuk konstitusi tubuh melalui pola makan, jenis pekerjaan, dan standar tubuh ideal dalam masyarakat. Kebiasaan sosial tersebut mempengaruhi aktivitas fisik dan komposisi tubuh individu. Oleh karena itu, konstitusi tubuh tidak hanya dipengaruhi faktor biologis, tapi juga faktor budaya. Nah, di sini yang dimaksudkan faktor budaya itu terkadang ada beberapa kebudayaan tradisional yang menekankan bahwa tidak melarang memakan makanan tertentu dan menganjurkan makanan-makanan tertentu atau, eee, melarang kegiatan-kegiatan tertentu.
Jadi faktor budaya itu sangat amat mempengaruhi. Kadang di Indonesia tuh ada beberapa suku yang sering memodifikasi sering memodifikasi bentuk tubuhnya karena alasan latar belakang budaya. Nah, selanjutnya ada studi kasus dari konsep konstitusi tubuh, yaitu di suku Eskimo di Kutub Utara. Next. Nah, jadi suku Eskimo ini kan tinggal di iklim yang sangat dingin gitu ya. Dan mereka tuh kayak harus beradaptasi dengan suhu dingin itu. Dan akhirnya adaptasi tersebut itu juga mempengaruhi bentuk tubuh mereka atau variasi berbagai ciri fisik mereka gitu. Nah, dari suku Eskimo ini tuh mereka cenderung punya tubuh yang pendek dan juga gemuk. Nah, itu tuh seperti yang kita sudah sebutkan di beberapa slide sebelumnya, kalau postur tubuh ini tuh berfungsi untuk isolator panas. Nah, kemudian sebagian besar suku Eskimo ini tuh juga punya wajah yang bulat, pipinya penuh, matanya sipit, dan juga punya kelopak mata yang dalam. Jadi fungsi dari wajah yang bulat dan pipi yang penuh ini tuh untuk lemak di area wajah itu sebagai isolator alami terhadap dingin dan juga melindungi jaringan wajah dari radang dingin. Nah, kemudian kalau untuk mata sipit itu tuh berfungsi untuk mengurangi paparan cahaya berlebih dari pantulan salju dan juga melindungi mata dari angin dingin dan partikel es. Nah, kemudian mereka tuh juga punya hidung yang pendek dan relatif lebar. Nah, fungsinya ini tuh untuk meminimalkan area yang terekspos dingin. Jadi, kalau misalnya lebih pendek tuh kan lebih sedikit kehilangan panas gitu ya. Nah, terus juga membantu menghangatkan udara dingin sebelum masuk ke paru-paru. Nah, terus mereka ini juga punya bibir tebal dan mulut yang lebar. Nah, fungsinya ini tuh untuk membantu menjaga kelembapan dan suhu di area mulut dan juga adaptasi terhadap udara dingin dan kering. Jadi, eh, ciri-ciri fisiknya tuh sangat detail gitu. Nggak cuma dari postur tubuhnya aja, tapi mulai dari sampai bentuk matanya, kelopak matanya, hidungnya, itu semuanya memiliki adaptasi mereka yang berfungsi untuk bertahan hidup gitu. Nah, ada juga studi kasus di suku yang lain yang punya ciri fisik yang bertolak belakang dengan suku Eskimo. Sebentar. Jadi ada suku Masai di Afrika Timur. Jadi kebalikannya suku Eskimo. Kalau suku Eskimo kan tinggal di iklim dingin. Nah, kalau suku Masai ini tuh tinggal di iklim yang panas. Dan mereka tuh punya tangan dan kaki dengan bentuk yang lebih panjang dan ramping, yang fungsinya tuh untuk mempercepat penguapan keringat dan pelepasan panas tubuh. Jadi bisa kita lihat kekontrasan antara keduanya ya. Kayak kalau misalnya di iklim dingin tuh ciri fisiknya kayak gini, kalau di iklim panas tuh ciri fisiknya kayak gini dan ciri-ciri fisik itu tuh punya fungsinya masing-masing gitu. Ya, Oke, jadi kesimpulannya, konstitusi tubuh menunjukkan variasi bentuk fisik manusia yang dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, dan budaya. Tiga tipe utama konstitusi tubuh menggambarkan perbedaan komposisi tubuh manusia berdasarkan latar belakangnya. Konstitusi tubuh bersifat dinamis dan merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan dan kebiasaan sosial. sekian dari presentasi kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.